pada bingung apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pengajaran yang dirancang dan juga diakomodir sesuai dengan kebutuhan individu setiap siswa berdasarkan karakteristik, kemampuan, minat, dan juga gaya belajarnya. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif sehingga setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, guru bisa mengenali kebutuhan para siswa yang berbeda-beda. Kemudian, guru merancang metode ajar yang paling efektif bagi mereka. Oke, selanjutnya ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Ciri-ciri ini dikemukakan oleh Carol Thornton, seorang pionir pembelajaran berdiferensiasi pada tahun 2011. Yang pertama, bersifat proaktif. Artinya, guru secara proaktif dari awal sudah mengantisipasi kelas yang diajarinya dengan merencanakan pembelajaran untuk peserta didik yang berbeda-beda. Yang kedua, menempatkan fokus pada kualitas di atas kuantitas. Artinya, pada pembelajaran berdiferensiasi, kualitas dari tugas lebih disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, berakar pada asesmen. Artinya, guru selalu mengakses peserta didik untuk mengetahui kebutuhan dari peserta didik, sehingga pembelajaran didasarkan pada kebutuhan peserta didik. Yang keempat, menyediakan pendekatan dalam konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Artinya, dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 4 unsur yang dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan peserta didik dalam mempelajari materi, minat, dan gaya belajar mereka. Yang kelima, berpusat pada siswa. Artinya, tugas diberikan berdasarkan tingkat pengetahuan awal peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan, sehingga guru merancang pembelajaran sesuai dengan level peserta didik. Yang keenam, menggabungkan pembelajaran individu dan tradisional. Artinya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar bersama-sama secara klasikal atau dapat belajar secara individu. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu bersifat hidup. Artinya, guru dan peserta didik terus-menerus berkolaborasi untuk menyusun tujuan kelas maupun individu dari setiap peserta didik. Guru juga melakukan monitor untuk melihat bagaimana kecocokan dan kesesuaian pelajaran dengan para peserta didik. Selanjutnya, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, menyiapkan masyarakat belajarnya, di mana masyarakat belajar ini mencakup pengaturan kelas dan pengkondisian kelas berdasarkan kelompok kebutuhan belajar peserta didik yang meliputi 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik yang dapat kita lihat melalui wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan yang sudah dilakukan, sehingga kita dapat memutuskan penggunaan dari strategi, metode, model maupun gaya belajar yang sesuai dengan peserta didik, baik itu visual, auditori maupun kinestetik. Yang ketiga, setelah melakukan proses pembelajaran, maka guru perlu melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, sehingga ini dapat membantu guru untuk mengetahui sejauh mana keefektifan dari penggunaan strategi, metode maupun model pembelajaran yang telah digunakan untuk peserta didik itu. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.